Halo, selamat datang kembali di channel Sinau Otodidak. Jika teman Sinau ingin melakukan pengaturan pada Windows, maka teman Sinau harus memahami fungsi dari bagian kontrol panel. Untuk masuk ke kontrol panel itu sangat mudah ya. Caranya dengan mengklik Start menu, kemudian kontrol panel. Lalu teman Sinau dapat melihat bagian-bagian atau isi yang ada dari kontrol panel ini. Fungsinya apa kontrol panel? Ini adalah untuk melihat dan mengatur sistem pengaturan Windows. Jadi berbagai macam hal yang bisa dilakukan di kontrol panel, yaitu teman Sinau dapat menambah hardware, menambah dan menghapus software, mengendalikan user account, mengubah pilihan aksesibilitas, kemudian juga melakukan konfigurasi, personalisasi, melakukan customisasi ataupun melakukan pengaturan tersebut sesuai keinginan teman Sinau. Baiklah, kita akan coba melihat bagian-bagian dari kontrol panel. Itu yang pertama ada System and Security. Ini berisi semua alat yang akan teman Sinau gunakan untuk melakukan perubahan sistem, melakukan administrasi dan tugas-tugas yang berhubungan dengan keamanan. Kategorinya adalah yang pertama Action Center. Ini digunakan untuk melihat security and maintenance-nya pada Windows. Jadi di sini kita bisa melakukan troubleshooting maupun recovery. Selanjutnya ada Windows Firewall. Nah, ini untuk meningkatkan keamanan dari serangan jaringan. Kemudian ada juga sistem. Ini untuk melihat spesifikasi komputer yang teman Sinau miliki. Selanjutnya Windows Update. Nah, ini untuk menerima atau mengecek update secara otomatis. Kemudian di sini ada Backup and Restore. Ini untuk mengembalikan atau merestore komputer dalam keadaan backup. Selanjutnya kita akan melihat Network and Internet. Berisi alat-alat yang akan teman Sinau gunakan untuk memeriksa status jaringan, mengubah pengaturan, menetapkan preferensi untuk berbagi file dan komputer, mengkonfigurasi internet dan banyak lagi. Di sini kategorinya adalah Yang pertama Network and Sharing Center. Untuk melihat status jaringan, mengkoneksikan jaringan, melihat perangkat yang digunakan dalam jaringan, dan juga ada pengaturan wireless. Selanjutnya di sini ada Home Group. Ini untuk mengatur jaringan peer-to-peer yang telah didesain untuk mempermudah melakukan setup home network. Selanjutnya Internet Option. Nah, ini untuk mengatur browser Internet Explorer. Hardware and Sound. Di sini berisi alat-alat yang akan teman Sinau gunakan untuk menambah, menghapus printer dan perangkat keras lain yang sudah terpasang, atau melakukan perubahan suara, mengkonfigurasi autoplay dan lainnya. Yang pertama kita lihat di sini adalah Device and Printer. Ini untuk mengkonfigurasi hardware ataupun printer yang terdeteksi pada komputer. Selanjutnya ada Sound. Nah, ini untuk mengatur pensuaraan ya. Jadi hardware yang digunakan pada PC ini akan kita atur pensuaraannya. Selanjutnya di bawahnya ada Display. Nah, ini untuk mengatur resolusi layar komputer, mengatur kecerahan atau pencahayaan. Di bawahnya lagi ada Programs. Ini berisi semua alat yang akan teman Sinau gunakan untuk menginstal program ataupun fitur Windows, mengelola gadget dan banyak lagi. Coba kita lihat untuk program and fitur ya. Di sini kita dapat melakukan penginstalan software ataupun menginstal
software atau program aplikasi, atau juga bisa melakukan Windows update ya secara berkala jika teman Sinau ingin mengupdate. Nah, bisa diklik di sini. Default program ini untuk membuat program kembali ke pengaturan awal. Di bawahnya lagi ada desktop gadget. Ini untuk mengelola gadget di desktop, menginstal gadget atau menambahkan gadget di desktop. Nah, kalau saya lebih suka yang default saja ya. Untuk selanjutnya di sini ada user account and family safety. Nah, di sini untuk mengatur account dan juga untuk mengatur keamanan bagi orang tua, untuk membatasi aplikasi-aplikasi yang bisa dibuka oleh anak. Nah, user account ini untuk apa? Menambah atau menghapus akun, mengganti gambar akun, ataupun juga dapat digunakan untuk mengganti password akun. Di parental control ini untuk mengatur akun user, jadi hanya bisa menjalankan program tertentu saja. Selanjutnya di sini ada appearance and personalization. Nah, berisi semua alat-alat yang akan teman Sinau gunakan untuk mengubah tampilan desktop kita. Nah, dapat menerapkan berbagai tema desktop, screensaver, atau menyesuaikan menu start, dan lebih banyak lagi. Jadi kita akan cek di sini. Nah, untuk personalization ini apa? Di bawahnya lagi di sini ada display. Nah, ini untuk mengatur resolusi layar atau mengatur ukuran teks. Selanjutnya ada juga desktop gadget untuk mengelola gadget di desktop. Di sini ada juga taskbar and start menu. Ini untuk mengatur start menu ya, mengatur ikon pada taskbar ataupun juga gambar pada start menu. Selanjutnya ada folder option. Nah, di sini untuk mengatur folder, apakah itu folder akan disembunyikan atau tidak, itu bisa diatur lewat sini. Selanjutnya di sini ada font. Ini untuk mengatur size atau ukuran dan mengatur jenis fontnya. Untuk selanjutnya di sini ada clock, language, and region. Nah, ini berisi semua alat-alat yang akan teman Sinau gunakan untuk mengubah atau mengatur tanggal, mengatur waktu, bahasa, angka, mata uang, dan banyak lagi. Nah, di sini kategorinya yang dapat kita lihat adalah date and time. Ini untuk mengatur tanggal, waktu, atau zona waktu ya. Selanjutnya ada juga region and language. Ini untuk mengatur bahasa, jenis atau format mata uang, format waktu, dan lain-lain. Yang terakhir di kontrol panel kita melihat ease of access center. Jadi pusat untuk mengakses agar lebih mudah menjalankannya. Ini berisi semua alat-alat yang akan teman Sinau gunakan untuk menyesuaikan pengaturan komputer teman Sinau, untuk membantu penglihatan, pendengaran, dan mobilitas, serta mengkonfigurasi suara ini agar komputer teman Sinau dengan perintah tertentu itu dapat mengetahui bagian dan fungsi dari aplikasi yang dijalankan. Nah, setelah teman Sinau mengetahui bagian atau fungsi dari kontrol panel ini teman Sinau bisa belajar untuk mencoba mengatur sendiri Windows teman Sinau.